Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau woro-woro dulu ya. Woro-woro. Bahasa Jawanya woro-woro. Memberi pengetahuan. Memberitahukan. Ya, ini adalah channel baruku yang dikasih nama. Sebetulnya sudah kita gonta-ganti nama ya, tapi nama itu ternyata sudah banyak yang make. Akhirnya sekarang mentok kita kasih nama channel ini Suwidak Limo. Suwidak Limo itu bahasa Jawa 65 ya, sebagai nama channelnya ya. Jadi ini channelku yang basicnya sih dia membahas masalah politik ya, jadi ini politis ya, hal-hal yang terkait politis, mungkin juga hal-hal lain ya, ya mungkin hobi seperti aku suka piara kucing, aku suka musik dan apa sajalah, tetapi basic utamanya politis, bukan teologis. Karena apa? Aku bikin channel yang baru supaya channel kita yang lama itu tidak tercampur, dia khusus membahas hal-hal yang sifatnya teologis. Itu memang channel dakwah ya. Memang sih agak sulit nanti ketika politis ketemu dengan teologis, itu akan kita bahas di channel yang mana. Tapi nantilah itu kita bicarakan ya. Setidaknya sekarang aku sudah memberitahu ini adalah channelnya Gus Beti yang baru ya, yang khusus untuk membahas basicnya politis ya. Tetapi ada juga kemungkinan hal-hal yang lain ya, sedangkan channel yang lama itu khusus membahas teologis, jadi kamarnya biar beda-beda gitu ya, sehingga nggak campur gitu ya. Oke, untuk itu kepada semuanya mohon bantuan di subscribe ya, supaya lebih bisa cepat berkembang ya. Segera di subscribe. Sebagaimana channel baru kan itu memang dia masih membutuhkan subscribe supaya bisa live ya. Kalau sekarang masih belum bisa live. Oke, itu woro-woronya ya. Dan apa namanya, tajuk kita kali ini seperti apa yang sedang terjadi, walaupun mungkin tidak update ya, karena aku juga pertama harus menunggu bangunan ceritanya itu seperti apa sih. Aku ingin mendapat gambaran yang utuh gitu ya. Yang kedua ya kesehatan ya, agak terganggu jadi nggak bisa langsung update ya. Tetapi nggak apa-apa lah ya, kan sampai sekarang masih menjadi berita hangat di cakrawala politis ya, sedang gegap gempita. Aku kasih tajuk ya, ya kira-kira beginilah: idealisme kritis versus pragmatis oportunis gitu ya. Atau gampangnya begini, nanti biar itu yang bikin tajuknya metamorfose Egy Sujana. Jadi kita membicarakan Egy Sujana ya. Metamorfose Egy Sujana ya, dari aktivis ke oportunis ya, kira-kira begitulah tajuk kita kali ini. Sebelumnya aku cerita dulu bagaimana kedekatanku dengan Mas Egy Sujana ya. Kalau dibilang dekat juga nggak pernah sih aku berinteraksi langsung gitu ya, meskipun kita dulu pernah ada pertemuan di vilanya di Bogor itu ya, kita dipinjemin villa ya, dan dia ngisi kajian, aku sempat hadir saat itu ya. Dan di acara diskusi-diskusi juga aku sempat hadir. Tetapi secara pribadi gitu kita tidak saling kenal ya. Cuman aku tahu dia, dan aku sosok yang aku bilang ini oke punya orang ini ya. Oke punya pandangan Islamnya cukup bagus, pandangan hukumnya karena memang dia orang hukum. Sikap politiknya ya nggak jelek-jelek amat ya. Ya lumayan gitu ya, dan keberaniannya juga oke punya ya. Yang sangat dekat itu adalah ketua dakwahku ya, karena dulu waktu masih mahasiswa kan
gini, ikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh HMI, dan Mas Egy Sujana itu kan orang HMI ya. Meskipun HMI itu kan kabar-kabar sempat akhirnya terbelah juga menjadi dua ya. Aku nggak tahu Mas Egy ini ada pada kelompok HMI yang mana. Ya, kalau nggak salah tentang ajas tunggal atau apa gitu. Apa yang menerima ajas tunggal, apa yang nggak tahu, itu cerita lama lah ya. Tapi background beliau adalah memang HMI, artinya ya orang-orang HMI seperti itu ya. Bagus ya, retorikanya bagus ya. Bahkan beliau kan dalam setiap diskusi selalu berkata apa itu? Objektif. Terus apa lagi? Sistematik dan toleran. Nah, selalu begitu ya jargonnya itu. Objektif, sistematis dan toleran ya, gitu ya. Dan beliaunya kita kenal sebagai aktivis ya. Jadi termasuk orang terkenal lah ya, ya. Oke. Dan aku tahu dari teman jadinya, tidak langsung, tidak direct ya. Aku minta tolong teman setelah satu peristiwa terjadi yang kita tahu ya, kenapa sosok Egy Sujana justru sowan ya, kata orang Jawa, sowan ke rumahnya Jokowi yang ada di Solo. Itu tidak satu dia ya, berdua ditemanin sama temannya, tapi temannya kita abaikan saja, tidak kita bicarakan ya. Kenapa sampai sowan? Itu membuat keterkagetan ya. Semua sih, bukan aku saja ya, karena menurutku ini bukan Egy Sujana yang aku kenal ini. Orang seperti ini kok bisa tiba-tiba, apa ini gen resesif yang muncul gitu kira-kira ya. Kalau kita belajar biologi ada namanya gen itu resesif, dia nggak nampak tapi dia satu waktu bisa muncul gitu ya, atau bahasanya itu sebuah anomali gitu ya. Jadi ya yang kaget bukan aku saja sih ya, meskipun terus terang kaget gitu ya. Karena aku nggak kenal, maka aku minta sahabat dakwaku untuk telepon dia ya. Telepon dia tentang apa gimananya. Ternyata jawabannya retorik juga ya. Nggak langsung dijawab, tapi temanku dikasih apa WA, dikasih judul apa sama Egy Sujana itu, Mutiara Hikmah kalau nggak salah, yang itu isinya ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang larangan jangan suudon, larangan jangan mengolok-olok, itulah beberapa ayat. Tapi di situ aku belum pernah menemukan sebetulnya secara tegas itu apa yang mendorong dia sehingga bisa sowan ya, mampu sowan gitu, berkunjung gitu ya ke rumahnya Jokowi gitu. Aku belum menemukan apanya ya. Stressing pointnya di ayat yang mana gitu ya, belum aku temukan. Oke. Kecurigaanku kepada sosok Egy Sujana itu berawal dari begini. Kan kasus ijazah palsu ini kan sudah lama ya. Sudah berapa tahun? Ada 3 atau 4 tahun, dan kita juga heran kenapa DPR kok diem, kenapa Presiden juga diem. Jadi nggak karu-karuan sampai bertahun-tahun. Padahal kalau kita mau menggunakan azas keadilan yang jujur ya, itu dalam hitungan menit aja selesai itu ya. Tapi ya inilah keadaannya ya, kenapa DPR diam dan kenapa juga Presiden diam itu. Tapi itu tidak kita bicarakan ya. Ijazah palsu itu kan motornya itu kan Roy ya, Mas Roy yang orangnya handsome itu, sama Tifa ya, Mbak Tifa yang soleha itu, yang cantik itu. Kita tahu dari itu kan awalnya gitu. Lalu tidak lama kemudian muncul The Rising Star. Nah, ini sama-sama kami. Ya, sama-sama ikan asin. Ikan asin itu singkatan Ikatan Anak Siantar ya. Dia dari Siantar, yaitu Rismon ya. Rismon ya. Jadi ikan asin itu singkatan Ikatan Anak Siantar. Dia ternyata dari Siantar, dan aku juga dari Siantar. Tapi bukan karena itu ya. Dan aku memang mengagumi dia di bidang apanya ya, sebagai ahli apa sih dia itu, ahli forensik atau ahli apa gitu ya, digital dan dunia yang sekarang itulah ya. Rismon itu jago banget dan akhirnya lengkap sudah. Terus kemudian kita kenal dengan singkatan RRT ya, Roy, Rismon, Tifa. Nah,
Nah, tadi aku bilang ya DPR dan Presiden diam saja. Lah seandainya nggak ada RRT ini kita kan ya jadi nggak tahu bisa lewat itu barang. Kita kan ingin tahu yang benar ya. Kita bilang asli juga gimana, mau bilang palsu juga gimana gitu ya. Kasusnya nggak selesai-selesai gitu. Jadi sebagai rakyat itu ingin tahu kebenarannya gimana gitu. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Oke. Lahirlah The Rising Star ya, dan memang dia menguasai pada bidangnya ya tentang analisa teknologi seperti itulah, mau disebut apa aku juga nggak tahu, dan alumni Jepang dia kan. Jadi menambah apa ya? Menambah power ya. Ketiganya bersatu RRT, dan ketika RRT ini berjuang berjibaku ya sampai nyusun buku, aku pernah berpikir loh, Mas gini kemana ya? Kok nggak muncul sama sekali? Padahal dulu dia kan yang membackup Mas Bambang Tri sama Gus Nur ya. Kalau nggak salah pengacaranya atau apanya, tolong kalau salah salahnya dibenarkan apa sulitnya gitu loh. Kalau memang salah ngapain dipakai? Gampang kan, salahnya dibenarkan gitu aja. Ketika RRT ini masuk dalam kata orang Jawa palagan peperangan ya, dalam pertarungan-pertarungan yang menghabiskan waktu, tenaga dan pemikiran itu, Mas Egi nggak ada. Kemana ini orang gitu ya? Ada yang bilang ke Inggris, ada yang bilang ke luar negeri, terus ada kabar ke Penang atau kemana gitu. Dan kabar terakhir katanya sakit gitu. Ya sudahlah, jadi aku positive thinking. Ya mungkin karena sakit itu, jadi nggak bisa hadir dalam kulminasi pertarungan ini ya tentang ijazah asli atau ijazah palsu itu ya. Oke. Dan tiba-tiba pengacaranya, aku juga kaget, ini pengacara punya pengacara ini. Pengacaranya Mas Egi kan perempuan, itu siapa itu namanya aku nggak tahu. Ya, dia ngomong dia sampai sebetulnya nggak bisa begitu karena apa ya? Masyarakat medsos itu punya cara sendiri gitu. Kalau kita pakai baju merah, ya kita harus siap dipanggil baju merah gitu loh. Itu kan pengacaranya yang perempuan itu bilang dia membuat constraint jangan dibilang termul gitu ya. Lah kalau dia nermul ya pasti dibilang termul gitu loh. Itu citizen ini kan nggak bisa diatur-atur. Ya, netizen ini sorry kok citizen. Netizen itu kan nggak bisa diatur-atur ya begitu ya. Tapi dia bilang dia kesannya itu dia nggak mau dibilang termul, dan dia mengatakan dia megang ijazahnya atau gimana, terus dianulir sama Mas pengacara juga yang dari Solo, Mas Taufik, bahwa enggak ada ya. Mas Taufik sudah konfirmasi itu dan dilihat nggak boleh dipegang itu ijazahnya ya. Dan dari narasi yang dia bangun, dia sudah ya gampangnya ngomong sudah nermul gitu loh, walaupun dia nggak mau dibilang termul gitu ya. Aku tambah curiga loh, kenapa begini? Apakah ini disetujui atau Mas Egi, ataukah ini pengacaranya justru bergerak sendiri tanpa persetujuan Mas Egi? Kok bisa begini? Aku jadi heran gitu loh. Jadi heran, ini gimana ini ya gitu. Jadi pengacaranya sudah pindah haluan. Sudah pindah haluan ke sono. Ya, meskipun dia bilang jangan dibilang termul atau gimana itu ya. Aku heran loh kok bisa jadi begini sih ya. Ini sepengetahuan Mas Egi atau memang dia punya inisiatif sendiri gitu ya. Yang biasanya kan antara pengacara dan yang diacarai gitu ya katanya ya. Yang dibela itu kan harus satu kata dan satu suara ini kok. Karena tauku dulu itu Mas Egi sebagai aktivis ya, sebagai aktivis kan gencar ya. Apalagi pernah jadi pembelanya ya, pembelanya Bambang Tri sama Gus Nur ya, mengatakan bahwa ijazah palsu, tiba-tiba ijazahnya asli lewat pengacaranya gitu. Ya sudahlah gitu, aku diam aja. Cuman dalam pemikiranku pertama tadi, kenapa Mas Egi nggak hadir ya alasannya untuk menggampangkan ya karena sakit. Yang kedua ya itu sudah ada alibi ya yang bisa digunakan. Oke lah, kita maklum. Yang kedua, loh pengacaranya kok begini? Ah ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda. Tapi aku masih positif thinking karena sepengetahuanku sosok ini sosok aktivis yang handal ya.
masa sih akan berubah bermetamorfose menjadi oportunis gitu? Aku masih belum percaya. Ya, lihat tiba-tiba ya buka HP kok rame Egy Sujana sowan gitu ya berkunjung ke mana itu ke rumahnya Jokowi gitu ya. Wah itu kan terus konfirmasi sana sini. Oh ini benar ini gitu ya. Meskipun akhirnya juga akan terjadi debat tebal ya Egy bilang apa itu nggak minta maaf tapi pengacara Jokowi minta maaf, mana yang benar itu? Coba nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah malah mungkin ya kan begitu rasionalitasnya kan begitu ya, dua pernyataan yang berbeda dalam satu cerita yang sama ya nggak mungkin dua-duanya benar ya. Yang mungkin itu satu benar satu salah atau dua-duanya salah. Yang mana itu? Satu bilang minta maaf, satu bilang nggak minta maaf. Tapi sudahlah itu, nggak usah kita pikirkan. Karena menjadi substansi kan bahwa Egy ke sana gitu loh. Itu sudah menjadi masalah. Egy mau ke sana itu sudah menjadi masalah, gitu ya. Kan akan mencederai teman-teman seperjuangan ya. Oke. Terus aku minta temanku, teman dakwah, Wan, karena aku kan nggak dekat sama dia. Coba kamu tanya sama Mas Egy kenapa gini? Ya seperti aku bilang tadi, ya. Setelah ditanya nggak dijawab, kata bahasa Jawanya ngeles ya, tambah dikasih ayat-ayat Al-Quran yang dikemas sebagai mutiara hikmah kalau nggak salah begitulah, gue udah lupa gitu ya. Ya, jadi Aseg ini aku dapat kabar juga katanya dapat gelar profesor Al-Quran ya. Memang dia banyak hafal Al-Quran. Makanya aku bilang tadi wawasan Islamnya itu mantap ya. Di samping hukum tadi ya memang bidangnya ya. Jadi retorika dakwanya juga cakep lah gitu ya. Nah, aku baru jelas ketika aku dikasih lagi di-forward oleh temanku tadi itu alasan Egy Sujana ke sana itu adalah surat Toha, ya, surat Toha, berapa ayat 41 atau 40 sampai 46, gitu loh. Terus dibilang apa namanya, menasehati gitu, menasehati. Ini apa namanya? Retorika klasikal ya, retorika klasikal. Karena nggak mungkin lah ya. Dia bilang kan kalau aku bacakan terlalu panjang ya. Dia bilang kan kalau kalian lihat di apa itu diskusi apa itu yang bacakan Refli Harun itu ada jelas di sana kok ya. Yang nanti di ujungnya ditutup begini sama dia. Kalau nggak salah, nggak percaya juga. No problem gitu, maksudnya nggak percaya alasan dia secara politis gitu ya. Kenapa harus ke sana menggunakan surat Toha itu? Kalau nggak salah begitu. Aku ada ini apa di-forward sama teman-teman terlalu panjang, jadi aku cerita aja. Dia terus bilang kan begini, dia baca surat Toha ya, terus bacaan surat Toha itulah yang membuat dia berubah sehingga sowan ke Jokowi, gitu loh. Yang jadi masalah itu menurutku itu retorika klasik ya. Retorika klasik, dia melakukan sebuah tindakan yang menurut dia benar loh ya. Tapi apakah, kan kita nggak tahu hati dia, bisa jadi sebetulnya dia tahu itu salah sebetulnya. Tapi dia lakukan karena apa? Nah, nanti kita bicarakan di ujungnya ya. Apakah ada seger-seger ya, kita nggak tahu juga. Ya. Sebagai sosok yang apa ya, menguasai Al-Qur'an ya, kalau nggak salah dapat gelar profesor Al-Quran atau gimana itu dari manusia atau gimana ya, dia bilang dia baca surat Toha terus itu merubah tindakan politis dia, tindakan ideologis dia ya, maka dia sowan berkunjung ke Jokowi untuk menasehati gitu. Menurutku itu sulit aku percaya ya, karena apa? Apakah lalu-lalu itu dia waktu-waktu kemarin dia nggak hafal ada surat Toha isinya seperti itu. Kecuali dia tidak familiar terhadap Al-Quran ya. Dia baca Al-Quran surat Toha ya. Loh kok begini nih? Ya sudahlah aku merubah strategiku.
aku tak ke sana, aku tak menasihati gitu. Kalau kita memang awalnya tidak familiar terhadap Al-Quran. Tapi orang dia familiar kok terhadap Al-Quran, maka sejauh apa kita akan percaya dengan argumen yang dia bangun itu. Makanya aku bilang itu retorika klasikal. Ya, yang bagi aku, kalau bagi yang lain ya terserah. Sulit untuk dipercaya. Yang menjadi masalah ya bagaimana ya beraninya membungkus kesalahan kita dengan Al-Quran itu loh. Tapi masalahnya dia tahu nggak kalau itu salah. Kalau menurut dia itu benar ya terserah. Yang aku bilang, bagaimana Al-Quran itu digunakan untuk membungkus kesalahan seolah-olah dia menjadi benar gitu loh. Kan itu kan sama saja menjatuhkan nilai Al-Quran. Kalau aku sih begitu. Kalau aku tidak berani ya, karena akan menjadi dua kesalahan. Kesalahan pertama yaitu ya kesalahan yang ke sana, kesalahan yang kedua kesalahannya itu dibungkus oleh penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Apa ya seperti bilang begitu murahnya dijual ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Karena apa? Karena gitu dia kenal Al-Quran, dia bukan orang yang awam terhadap Al-Quran. Masa sih nggak tahu kalau surat Toha itu bunyinya begitu? Kan ya enggak masuk logika, enggak masuk nalar, enggak masuk rasio gitu loh. Yang paling benar itu dia ke sana ya, datang baru mencari alasan ya, dicari ayat-ayat Al-Qur'an yang kira-kira bisa dijadikan sandaran dia untuk menjadi alasan ke sana. Itu yang lebih bisa diterima daripada dia baca Al-Quran surat Toha terus dia berubah terus dia sowan. Enggak. Orang Al-Quran itu selamanya begitu itu, enggak berubah-ubah. Yang namanya surat Toha ya seperti itu ya. Tetapi yang jadi masalah, enggak tahu dia diawali surat Toha surat 20 ya, ayat 41 atau 40 ya. Cuman dia berhentinya di 46. Ya, dia berhentinya di 46. Ya. Dari 40 mungkin ya dia bilang ya. Oh enggak, 41 ini 41 itu 41 apa 42? Ya 42 kan gini, pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda. Nah, itu ya. Nanti kan terus bertemu sama saudaranya Harun ya. Dia potong di ayat 46. Ya 47 ke bawah kemana? 47 ke bawah itu kan isi nasihatnya itu loh. Isi nasihatnya itu seperti ini ya. 47 ya, dimulai 47. Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dan membawa bukti dari Tuhanmu dan keselamatan dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, itu disampaikan Fir'aun, disampaikan si Musa yang ditemanin oleh Harun kepada Fir'aun. Narasinya seperti itu. Tentunya enggak itu aja. Nanti 47, 48 terus ke bawah itu begitu. Itu isi nasihat yang disampaikan kepada Fir'aun. Lah gue mau tanya, yang disampaikan Egy Sujana sama sopo kuwi, Jokowi kuwi opo? Apa? Yang dikatakan itu lo apa? Nasihat seperti apa yang disampaikan? Kita enggak tahu. Jadi itu ayat dipotong di ayat 46 dari 40 ya, dari atau 41 ya. Selesai di 46 ya enggak boleh begitu dong. Baca yang 46 ke bawah mulai 47, 48, 49. Itu semua isinya. Dan kita tahu ujungnya juga mereka tetap tidak satu perahu. Antara Musa dan Fir'aun enggak satu perahu itu. Artinya tidak ada titik temu, dinasihati enggak mau ya sudah berpisah. Enggak lanjut satu perahu, satu gerbong, enggak begitu. Nah, ini katanya ke sana nasihati. Iya nasihati ku opo? Nasihat opo? Nasihat apa? Seperti apa? Misalkan sudah sepuh, banyak zikir, banyak sholat, banyak beribadah. Ya, dunia ini sementara tuh akhirnya kita menemui satu titik yang namanya kematian. Ya katakan saja asli atau palsu. Nanti kalau misalkan asli ya biar diperiksa di para ahlinya, dibawa ke meja persidangan yang dulu katanya kalau diminta dalam dunia persidangan akan dikasihkan gitu ya. Ya, kasihkan aja kalau memang punya aslinya biar diperiksa, undang semua para pakar dan terbuka semua bisa menyaksikan.
Mau dipegang, mau diapa kok silakan gitu. Atau kalau memang palsu ya sudah minta maaf. Minta maaf dan pastilah dimaafin lah ya, kita ini bukan bangsa pendendam kok ya. Yang penting ngaku iya salah saya maaf. Ya sudah kita maafin nggak apa. Tapi kan masalahnya selesai dan semua bisa di closing dan kita lega gitu loh ya. Kita tahu oh berarti jasanya palsu selama ini, berarti KPU dibohongi, berarti ada suatu tindakan yang itu tidak baik lah ya, namanya pemalsuan dimanapun juga tidak baik karena itu menjadi syarat dalam KPU. Kecuali itu tidak menjadi syarat gitu loh ya. Nah, tapi kan dia sudah minta maaf, ya sudah kita maafin. Nah, misalkan begitu itu anunya, nasihatnya, kan itu harus dipublis supaya orang tahu. Lah kalau dia ngomong saya datang menasihati, nasihat opo? Nggak ngerti juga nasihatnya itu nasihat apa ya? Karena apa ya? Jadi tidak sesederhana itu ya. Jokowi bertahan sampai sekian tahun terus datang dinasihati terus mau, itu kok sepertinya apa ya? Sesuatu yang di luar prediksi lah. Tidak sesederhana itu, Bos. Ya, nggak sesederhana itu ya. Oke. Yang menjadi aneh lagi, kepergian dia ke sana tidak dibicarakan sesama teman di dalam TPAU atau apa itu, tim pembela TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis itu sama temannya nggak diajak tahu, jadi seperti one man show gitu loh. Dia hanya ngajak temannya yang satu itu, yang siapa itu, si Lubis itu toh, yang lainnya seperti Azam nggak tahu, Padilla nggak tahu, dan akhirnya justru dipecat semua. Loh ini gimana? Gimana ini? Ya, katanya objektif, sistematis, toleran. Objektif itu dibuka apa adanya. Ini loh gue mau ke sana, gue mau dakwah. Yang nanti yang mau gue sampaikan itu ini. Jadi objektif, terbuka, sampaikan kepada teman-teman. Ya, sampaikan. Nanti jelaskan secara sistematis. Gue ke sana sama ini jam sekian ditemani ini. Ada kepolisian, monggo. Kan itu perlu diskusikan. Mungkin nanti teman ngomong, ya oke lah, tapi kalau ketemunya jangan di rumahnya Jokowi, di tempat yang netral. Mungkin begitu. Nah, jadi namanya pertama dia objektif, kedua sistematis, menyangkut teknik pertemuan. Yang kedua toleran. Toleran itu ya kalau nggak sepakat, nggak ketemu ya saling menghormati, bukan terus saling pecat. Itu tolerannya di mana? Makanya yang dulu-dulu digembar-gemborkan objektif, sistematis, toleran itu dibawa kemana, Nyungsep? Nggak tahu gue, kok bisa jadi begitu? Ya, belum lagi si BM. Ternyata gue dapat info dari Fadila, si BM itu gelar yang diberikan kepada mereka-mereka yang berjuang, cerdas, berani militan. Gue juga sebelum dapat info dari Fadila, gue kira itu memang sebuah julukan yang dia bikin sendiri nanti diberikan kepada Jokowi. Ternyata enggak, makanya Fadila juga heran dong, kok CBM kok bisa diberikan ke Jokowi. Aduh, ruwet. Ruwet masalahnya, nggak karu-karuan. Itulah ya, karena bagaimanapun yang namanya kejujuran itu perlu ya, konsistensi perjuangan itu perlu. Kalau begini kan melukai hati teman-teman yang satu perahu, satu perjuangan. Ya, nggak, karena apa? Nggak objektif, sistematis, toleran, nggak ada, itu dilabrak semua. Akhirnya seperti itu ya. Jadi di apa namanya, cakrawala daftar pejuang itu dia menjadi tercoret. Ya, jadi tercoret ya. Tapi jangan khawatir, menurutku itu bukan representasi daripada pejuang. Dan kita lihat memang ya, itu tidak, walaupun kalau bisa dibilang bahwa Jokowi, gampangannya ngomong, Jokowi mampu menggembosi para pejuang-pejuang jasa palsu, gampangnya gitulah ya. Ya dari segi itu memang ya kita harus akui memang mampu, karena sudah ada yang ke sana ya, mampu. Tetapi apakah itu akan mempengaruhi semangat juang teman-teman? Kok sepertinya enggak. Jadi bisa jadi juga Jokowi ini salah perhitungan gitu ya. Jadi gini, masalah penggembosan itu terjadi dan berhasil, tetapi itu tidak mempengaruhi semangat juang teman-teman. Ya kita lihat
RRT ya, apalagi pengacaranya Kosinudin itu tetap bersemangat, ya, tetap bersemangat. Jadi tidak mengendorkan semangat teman-teman yang ini kan antara yang ijazah palsu dan ijazah asli ini ya. Yang satu ngomong asli, satu ngomong palsu, gerbong ijazah palsu gitulah gampang. Itu nggak kendor semangatnya. Mereka tetap aja berjuang gitu. Jadi seperti itu. Belum lagi ini. Dulu informasi, tapi ini kan isu ya, sesuatu yang sulit dibuktikan. Yang tahu ya hanya yang melakukan. Ya, gue dulu dapat informasinya ada seger-segernya kata orang Jawa itu 100 miliar. Ternyata ada info terbaru 100 miliar itu yang 100 miliar itu yang levelnya di bawah Egy. Lah Egy-nya berapa? 150 miliar. Ya, meskipun gue juga dapat info Egy itu bukan orang yang secara ekonomi itu di garis bawah loh ya. Dia itu bisa dikatakan secara ekonomi dia itu mantap gitu loh ya. Tetapi yang namanya godaan ya, cuman kan ini isu yang kita tidak tahu apakah benar atau enggak ya. Isunya beredar yang gua kaget kenapa 150 bisa berkembang menjadi dari 100 bisa berkembang 150 dan itu miliar bukan. Enggak tahu duitnya berapa karung gitu. Ya, tapi ya biarlah ya. Karena kita sama-sama enggak tahu. Yang tahu ya mereka yang melakukan apakah benar atau tidak ya. Kita tidak tahu tapi kan Allah itu Maha tahu ya. Allah itu Maha tahu ya. Tidak ada yang tersembunyi ya. Gitu semua pasti nanti akhirnya akan ketahuan ya. Jadi itu yang membuat aku heran ya. Tapi begini, hitung-hitunganku gini ya. Kalau misalkan berpindah haluan nggak dapat seger-segeran, maka aku bilang itu goblok kuadrat itu. Ya, goblok kuadrat. Cuman aku juga nggak ngomong dapat seger-segeran juga aku nggak ngomong. Apakah Egy dapat seger-segeran aku nggak ngomong. Apakah Egy nggak dapat seger-segeran juga aku nggak ngomong. Karena seperti aku bilang tadi sulit dicari ya. Isunya itu berkembang. Yang namanya isu kan jenis kelaminnya memang seperti itu sulit dibuktikan gitu ya. Tapi itu ada gitu dan kita nggak tahu. Makanya kita nggak terlalu fokus ke sananya lah ya. Intinya begini, menurutku kalau sampai nggak dapat seger-segeran ya itu suatu kebodohan yang luar biasa ya, karena apa? Mempertaruhkan nama baik yang selama ini dibina. Apakah seorang aktivis akan berujung di oportunis ya, dimana kita tahu dunianya itu adalah dunia yang idealis kritis ya, menjadi yang pragmatis, oportunis. Pokoknya apa yang enak, apa yang bisa dijadikan gitu. Itu pragmatis, oportunis. Dan kan awalnya kan idealis kritis. Kenapa tiba-tiba melempem gitu loh. Ya. Jadi memang nggak tahu lah ya gimana akhirnya cerita ini. Tapi itu yang bisa aku sampaikan ya. Aku kira aku sudah merangkum semua peristiwa yang ada selama ini terjadi ya. Yang kita tidak tahu ya gimana ujungnya ya. Seperti tadi aku bilang kalau menasihati itu apa yang dinasihati, terus bergainingnya itu apa gitu ya, kita tidak tahu dan ini bola masih belum tahu mau ke arah mana ya, sepertinya masih panjang ceritanya ya, sudah kita tunggu saja ya, dan kita harapkan sebetulnya ini harus diselesaikan dan ini mudah selama memegang tingkat kejujuran. Jadi kejujuran itu harus benar-benar dipegang, adil, siapapun dia, nggak pilih kasih, nggak pilih bulu, nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas ya, semua egaliter ya. Kan katanya hukum sebagai panglima, bukan hukum sebagai prajurit. Kalau hukum sebagai panglima ya kita tetapkan dia sebagai panglima, gitu loh. Gitu ya, tapi ya gimana lagi, kita biasanya berhenti di jargon tapi aplikasinya menjadi mentah, itu yang repot gitu ya. Aku sudah menyampaikan itu ya, segala yang aku tahu ya, yang nggak tahu ya nanti kalian bisa cari di channel lain, menambah wawasan kita supaya kita berhati-hati terhadap sosok siapapun ya, karena memang orang kecenderungan bisa berubah suatu waktu ya. Tetapi apapun adanya, semoga negeri kita ini semakin menjadi lebih baik lah. Kita berusaha untuk ke sana meskipun banyak
hal-hal yang harus kita perjuangkan, tetapi jangan pernah lelah untuk berusaha menjadi yang lebih baik lagi dari apa yang Anda. Oke, gimana komentar Anda? Silakan tulis di kolom komentar ya. Anda apa pendapatnya, monggo saja, dan tolong jangan lupa di subscribe ya, karena ini channel baru. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.